apa yang kita lihat dari proses mulai, saya kira yang paling dramatis adalah mulai dari bulan Juni tahun lalu, ya, ketika Kusnadi dibawa dan dipanggil ke atas oleh penyidik KPK dan kemudian dilakukan penyitaan terhadap alat komunikasi, buku, dan lain-lain. Persoalan pokok kita ketika itu adalah apakah barang-barang yang disita ini ada kaitannya dengan perkara atau tidak? Kalau ada kaitannya dengan perkara, terutama saya kira mengenai catatannya Mas Hasto, itu adalah catatan beliau mengenai kegiatan tahun 2024. Kalau isinya catatan tentang seperti itu, artinya ini adalah catatan post factum, ya. Ini yang tidak pernah saya kira dijelaskan oleh pihak KPK. Ini satu yang saya kira yang kita mesti lihat secara baik. Kemudian kedua, saya kira proses penyitaan ini, apalagi seperti yang terakhir dan penggeledahan itu, ini kan sebenarnya kita ini punya aturan dan diatur secara tegas dalam KUHP. Apa saja barang yang bisa disita. Ya, pasal 39 kalau saya tidak keliru dalam KUHP itu dikatakan berkaitan dengan kejahatan, hasil dari kejahatan digunakan untuk melakukan kejahatan atau digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan perkara terkait dengan kejahatan itu. Ini yang kita tidak pernah mendengar secara real, atau paling tidak ya untuk kita, untuk kami ya, tidak pernah ada penjelasan apa hubungannya barang-barang yang disita itu dengan perkara ini. Ya, karena dalam perkara ini, dalam perkaranya Mas Hasto ini ada dua sangkaan. Yang pertama, beliau disangka melakukan penyuapan bersama-sama dengan Harun Masiku, menyuap Tio dan Wahyu. Ya. Kalau memang betul adalah sangkaannya itu, artinya uang untuk suap itu sudah disita oleh KPK. Saya kira di dalam persidangan dalam perkaranya Saipul kita bisa lihat itu. Ya. Jadi apa alasannya lagi kalau itu salah satu diantaranya? Kemudian yang kedua, ya, saya kira juga yang kita mesti lihat, Mas Hasto ini juga disangka melakukan penghalangan penyidikan ya, dalam perkara ini. Nah, yang fokusnya kalau saya tidak keliru dari SPDP itu menghalang-halangi penyidikan terutama terkait dengan Mas Harun Masiku. Bagaimana seorang Hasto Kristianto disangka melakukan dua perbuatan ya, yang itu terkait dengan dirinya sendiri. Dia dituduh, disangka melakukan penyuapan bersama-sama dengan Harun Masiku, tetapi pada sisi yang lain dia bersama-sama dengan kawan yang lain disangka melakukan obstruction of justice terhadap perkaranya Harun Masiku, yang dia juga menjadi tersangka di situ. Nah, ini saya kira drama ini ya, apalagi kemudian dilanjutkan dengan drama penyitaan ya, SPDP bocor sebelumnya. Ini sesuatu yang tidak sepatutnya terjadi pada negara hukum Republik Indonesia ini. Dan terus terang kita sesalkan bahwa konstruksi perkara yang dibuat seperti ini ya, ini mengakibatkan orang beranggapan bahwa perkara ini adalah lebih jelas, lebih tercium aroma politiknya. Jadi jangan disalahkan kalau seandainya kami sebagai penasehat hukum dan teman-teman di PDIP menganggap bahwa perkara ini adalah perkara politik karena memang aromanya lebih tajam, aroma politik daripada aroma penegakan hukum. Saya ingat tahun 2020
ketika mulai penyidikan itu akan dilakukan, penyelidikan kalau nggak saya keliru ketika itu, beberapa penyidik KPK mendatangi kantor DPP ini pagi-pagi sekitar 5:30 atau 6:30 pagi, ya, tetapi tidak bisa menunjukkan surat untuk melakukan penggeledahan di kantornya Mas Hasto. Ini saja adalah satu bentuk dari kegiatan yang menghalalkan segala cara untuk paling tidak memprovokasi masyarakat untuk menganggap bahwa Mas Hasto ini terlibat dalam kejahatan yang dilakukan oleh Harun Masiku. Saya kira, saudara-saudara, kalau kita mau coba berpikir jernih, saya berkali-kali ngomong di beberapa tempat, kalau ini perkara suap oleh Mas Hasto, dia keluarkan uang untuk menyuap KPU, ya, kepentingan dia apa sih terhadap Harun Masiku? Saya nggak yakin Mas Hasto itu punya kepentingan untuk duduknya Harun Masiku di DPR, ya, karena bagaimanapun juga nggak ada motif dari Mas Hasto untuk menyuap itu, sehingga apa motifnya itu keuntungan? Kan nggak mungkin. Jadi saudara-saudara, saya ingin sekali lagi menghimbau kita semua, mari kita lihat perkara ini secara proporsional, mengedepankan pendekatan hukum, bukan mengedepankan kekuasaan, apalagi kalau penggunaan kekuasaan ini karena pesanan dari pihak-pihak tertentu. Dan tentu saja bagi kami perkara ini perkara yang sangat serius, dan pasti ini akan berdampak panjang kalau tidak ada penyelesaiannya dengan segera. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas